sjans spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg... Halo guys, selamat datang di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang terjadi di One Piece chapter 984. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi nakama yang belum subscribe Topi Jerami Channel, tolong di subscribe dulu ya, dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. Setelah minggu kemarin libur dan meninggalkan cerita yang cukup membuat para nakama One Piece Indonesia heboh, karena selain terungkapnya tipe DF dari ulti, yaitu DF Joan tipe purba jenis Pachycep Halosaurus. Dan di chapter 983 minggu kemarin juga dihadirkan satu karakter One Piece yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu Yamato. Dan dia ternyata sudah cukup lama menunggu kedatangan Luffy ke Wano Kuni. Apakah dia berniat untuk bekerja sama dengan Luffy dan berani melawan ayahnya? Atau ini semua juga termasuk dalam rencana Kaido untuk menyerang pasukan pemberontak dari dalam? Semoga saja semuanya bisa terjawab di One Piece chapter 984 ini. Dan berikut adalah hal-hal yang terjadi di One Piece chapter 984. Selamat menonton. One Piece chapter 984, judul Panduan Hidup. Dan chapter kali ini dibungkus dengan cover yang memperlihatkan kalau Chiffon dan Lola sangat terkejut dengan kenyataan kalau lelaki yang berada di depan mereka ternyata adalah ayah mereka sendiri. Lanjut ke cerita, di panel pertama diperlihatkan kalau Peguan sangat cemas dengan keadaan ulti yang saat ini sedang pingsan akibat serangan Thunder Bagua dari Yamato. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera memanggil medis. Dia terlihat mengumpat Yamato dan menyuruh sebagian anak buahnya untuk mengejar dia beserta Luffy. Dan menekankan kepada anak buahnya agar jangan sampai kehilangan jejak mereka. Namun, tak lama kemudian ternyata Ulti tersadar dari pingsannya dan langsung memeluk Peguan sambil merengek kesakitan. Ulti juga terlihat memaki Yamato, yang menurutnya dengan seenaknya menggunakan jurus milik Kaido yang bahkan belum sepenuhnya dikuasai oleh Yamato. Wow, mungkin kalau sudah sempurna sepertinya Ulti tidak akan cuma pingsan ya, melainkan langsung hijrah ke akhirat. Namun tak lama kemudian, salah satu anak buah Peguan melaporkan kalau Yamato dan Luffy tiba-tiba berhenti dari pelarian mereka. Dan mendengar hal itu, Peguan langsung melesat berlari ke arah yang ditunjukkan oleh anak buahnya. Sedangkan di tempat lain, yaitu di tempat di mana Luffy dan Yamato berada, ternyata diketahui penyebab kenapa mereka berhenti berlari. Dan itu disebabkan karena Luffy yang pada chapter sebelumnya mendengar pengakuan Yamato kalau dia adalah anak dari Kaido, ternyata langsung mengamuk dan menyerang Yamato. Dia terlihat menggunakan elephant gun-nya yang dilapisi oleh busa Soku Haki. Dan tanpa ragu terus menyerang dan menyudutkan Yamato, yang hanya bertahan dari serangan Luffy. Dan terus meminta waktu untuk berbicara. Dan sambil terus menyerang, Luffy hanya memberi waktu Yamato 5 detik untuk membicarakan semuanya. Namun sepertinya Yamato ingin berbicara di tempat yang cukup sepi dan tidak banyak orang, karena mungkin hal yang akan dibicarakan adalah sesuatu yang cukup rahasia. Di samping itu, melihat Luffy yang keras kepala dan terus tanpa henti menyerangnya, tiba-tiba Yamato berbicara kalau Luffy mengingatkannya akan pertarungan dia dengan seseorang. Dan siapakah orang tersebut? Di panel akhir akan terjawab semuanya. Dan untuk Peguan sendiri, sepertinya dia kurang beruntung karena saat dia tiba di lokasi Luffy dan Yamato, ternyata mereka sudah tidak ada di sana dan entah pergi kemana. Sedangkan di tempat lain, yaitu di tempat Momonosuke, terlihat Momonosuke masih tergantung di tiang eksekusi dengan tangan yang diikat oleh rantai. Namun tak jauh dari sana terlihat Jinbe dan Robin yang berhasil masuk ke dalam kerumunan musuh berkat penyamaran mereka, terus mengamati keadaan dan menunggu kesempatan untuk membebaskannya. Terlihat Robin tidak tega melihat kondisi Momonosuke yang diperlakukan dengan begitu kejam. Namun menurut Jinbe, para samurai pasti akan beraksi. Namun saat ini masih belum saatnya bagi mereka untuk menunjukkan diri. Dan ternyata bukan hanya Robin dan Jinbe saja yang berhasil masuk ke dalam kerumunan musuh.
melainkan yang lain juga sudah berada di antara musuh dan siap untuk beraksi, seperti Franky, para samurai, kakek Hyo, dan yang lainnya. Mereka semua berbaur dengan musuh dan siap untuk bergerak sambil bergumam dalam hati, "Bertahanlah Momonosuke." Dan di saat yang sama, kapal selam Polar Tank milik Law yang membawa anggota 9 sarung pedang telah sampai di pintu belakang Pulau Onigashima, dan mereka bersiap mendarat dan masuk ke dalam pulau. Dan dengan jurus rom milik Law, mereka dengan instan langsung tiba di daratan. Dan di sana mereka langsung bertemu dengan Nekomamushi, Marco, dan Izo. Dan tentu saja suasana haru langsung terasa di sana akibat pertemuan dari dua bersaudara, yaitu Izo dan Okiku yang sudah 20 tahun lebih tidak bertemu. Ya, walaupun sepertinya waktu 20 tahun hanya dirasakan oleh Izo seorang, karena bagi Okiku itu hanya beberapa tahun saja akibat dari efek perjalanan waktu yang ia alami. Sedangkan di tempat lain, yaitu di dalam istana, terlihat Kaido didampingi oleh 3 All-Star kepercayaannya telah memasuki panggung eksekusi. Dan dia memiliki sebuah rencana agar proses eksekusi lebih menarik. Dan rencana itu ia sebut dengan rencana baru Onigashima. Dan rencana apakah kira-kira? Sedangkan di tempat lain, yaitu di loteng istana, terlihat sepertinya Luffy dan Yamato sedang duduk berhadapan. Sepertinya emosi Luffy telah reda dan memberi waktu bagi Yamato untuk berbicara. Ya, walaupun itu hanya 5 menit saja. Yamato berkata kalau pernah suatu hari dia menemui ayahnya dan berkata kalau dia ingin menjadi Kozuki Oden. Namun mendengar hal itu, Kaido langsung menghajar dia. Sepertinya ini awal mula kenapa Kaido memanggil Yamato dengan sebutan putra bodohku. Mendengar hal itu, Luffy penasaran kenapa Yamato menceritakan hal itu kepadanya. Dan ternyata 20 tahun yang lalu Yamato melihat proses eksekusi Kozuki Oden yang direbus selama 1 jam di dalam minyak panas. Dan menurut dia, Oden adalah seorang legenda karena dia belum pernah melihat samurai sehebat itu. Namun dia sangat kesal karena Orochi dan ayahnya justru malah membunuh dan mengeksekusinya. Namun setelah hal itu, dia justru menemukan buku harian milik Kozuki Oden di ibu kota Kuri. Dan sejak saat itu, buku tersebut justru menjadi panduan hidupnya. Yang bahkan baik Orochi dan Kaido pun tidak mengetahui hal tersebut. Dan di dalam buku tersebut tertulis pengalaman pelayaran Kozuki Oden yang sangat mengesankan serta hal-hal penting lainnya. Serta menurut dia, karena 9 sarung pedang merah sudah tidak ada, maka seseorang harus meneruskan keinginan Kozuki Oden. Dan Yamato bertekad untuk membuka perbatasan negeri Wano. Dan Yamato memohon untuk diizinkan bertarung bersama Luffy dan kawan-kawan. Sambil berkata seperti itu, Yamato membuka topengnya. Dan fakta mengejutkan pun terbuka. Karena ternyata Yamato adalah seorang perempuan. Dan hal itu membuat Luffy sangat terkejut. Namun menurut Yamato, kalau Kozuki Oden adalah seorang pria, maka dia juga akan menjadi seorang pria sepertinya. Dan menurut Yamato, Luffy sangatlah kuat, dan dia belum menunjukkan keseriusannya dalam bertarung. Dan itu mengingatkannya kepada seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah Ace, kakak dari Luffy. Wow, ada cerita apakah antara Yamato dan Ace? Semoga saja semuanya akan terungkap di One Piece chapter 985 yang akan rilis 2 minggu lagi. Karena lagi-lagi dan lagi One Piece minggu depan libur. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi di One Piece chapter 984. Silahkan tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe Topi Jerami Channel. Terima kasih telah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Topi Jerami.